Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gua Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali ke Crypto Reviews. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai suatu platform yang bernama Betterfan ya. Nah, Betterfan ini masuknya adalah ke suatu prediction game ya yang di based on real sport events. Jadi kita memprediksi nih siapa yang menang. Eventnya apa? Macam-macam ya. Ada yang paling terkenal ya otomatis adalah bola ya. Dan juga buat selain dari itu ada juga di sini basketball ya, ada juga tenis, ada juga volleyball, ada juga ice hockey, American football, bahkan sampai League of Legends dan juga CS:GO. Jadi nggak cuma sportsnya itu nggak cuma sports yang kayak fisik tapi juga e-sport begitu ya. Jadi buat lo para pencinta e-sport juga bisa di sini ya. Nah, tetapi perbedaannya apa? Biasanya nih kalau kita ngomongin soal prediction based game, itu kita deposit a certain amount of money, terus kita predik nih siapa yang menang. Nah, di sini mereka menggunakan sistem NFT. Jadi NFT-nya itu akan punya slot untuk berapa kali prediksi. Semakin banyak prediksi yang benar, semakin kasar itu semakin besar status kita di NFT itu dan semakin banyak juga slot untuk kita mempredik ya. Nah, jadi itu masuknya ke satu term yang mereka coin sebagai predict and earn ya. Nah, sebelum kita masuk ke reviewnya sendiri, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Oke, disclaimer beres, kita langsung balik lagi ke reviewnya. Jadi seperti yang gue bilang ya, ini masuknya adalah ke suatu prediction game ya, dimana ini di base-nya on real sports event, e-sport maupun sport ya. Nah, dan ini juga masuknya ke Web 3.0, di mana tujuan dia ini bisa dibilang adalah untuk membuat suatu sistem sistem prediction yang lebih bertanggung jawab. Karena gini, andaikan nih misalkan kita tuh kalau nggak dikasih batas gitu ya, kita nggak dikasih batas, ujung-ujungnya kita depo dan akhirnya jebol gitu menurut mereka ya. Nah, di sini dengan menggunakan sistem NFT itu ada amount spesifik yang kita bisa predik begitu. Jadi kalau kita udah lewat sehari misalkan kita udah predik 3 kali atau 4 kali, ya udah nggak bisa lanjut lagi. Tetapi kalau prediksi kita bagus, statistik NFT kita semakin naik, nah di situ prediction kita tuh bisa semakin banyak. Nah, dari setiap kali kita ngepredik yang benar itu, kita akan bisa earning some tokens ya. Nah, jadi konsepnya seperti itu, makanya disebut sebagai predict and earn. Dimana secara experience-nya sama persis seperti kita mempredik game-game lain ya, maksudnya sports prediction yang lain-lain gitu. Nah, tetapi lebih bertanggung jawab lah kasarnya seperti itu ya. Nah, jadi sekali lagi perbedaan mendasarnya adalah kita tidak ada deposit di sini sama sekali. Yang kita bisa lakukan adalah membeli NFT yang namanya fan card di sini ya. Bentuknya seperti ini. Nah, jadi setelah itu ya otomatis bukan berdasarkan kita predik yang mana menang terus dapat berapa gitu. Nah, di sini kita memperkuat NFT kita sehingga prediction kita bisa semakin banyak dan kita bisa semakin banyak mempredik dan mendapatkan token. Nah, tokennya itu adalah namanya si BTB atau BFF di sini. Nah, daily prediction ini akan di-replenish per 24 jam sekali. Jadi literally kita nggak perlu depo gitu. Ya, jadi ini konsepnya unik sih ya. Jadi kebayang gak sih ya kalau lu biasanya nih, lu prediction nih ya, lu main game sports prediction kayak gini. Terus lu salah ya, salah ya sudah jebol misalkan ya, besoknya depo lagi. Nah, ya udah berarti pakai dana baru lagi. Di sini lu cuma perlu beli sekali NFT-nya di sini. Nah, kalau lu memang jago ya, lu memang prediksinya bagus, lu memang mengerti banget nih misalkan lu suka banget bola gitu ya. Lu ngerti percis siapa yang bakal menang, probability-nya seperti apa. Semakin lu jago, lu akan semakin kuat NFT-nya atau si fan card-nya nih gitu ya. Nah, jadi semakin kuat NFT-nya, game slotnya di sini akan nambah, levelnya akan nambah, membuat lo bisa lebih banyak melakukan prediction. Dan yang gilanya juga, fan cards ini nanti kemungkinan besar akan bisa diperjualbelikan juga di pihak ketiga. Jadi buat orang-orang yang mungkin kurang jago gitu prediksi, tapi pengen si game slotnya banyak gitu ya, bisa beli di third party. Jadi bisa double profit gitu ya.
profit dari kita predict ya. Kalau kita benar, semakin banyak successful prediction di sini, user akan mendapatkan berbagai macam profit ya, mulai dari BTB dan BFF. Nah, ini bisa dikumpulkan, bisa dijual begitu. Nah, itu profit pertama ya. Nah, profit keduanya, andaikan kita memang jago prediction seperti ini gitu ya. Memang udah pro gitu ya, kan ada yang pro nih kayak begini nih ya. Nah, lu nanti bisa jual si NFT-nya ini di third party gitu, atau mungkin ya di mereka juga bisa bikin sendiri lah gitu ya, di third party atau langsung dari mereka. Nah, buat orang-orang yang mungkin gak sejago lu, bisa langsung beli NFT card lu supaya bisa mendapatkan game slot yang banyak begitu ya. Jadi bisa double nih ya, skill lu kesannya, skill lu itu bisa di NFT kan gitu, di NFT kan di sini. Dan semakin statistiknya tinggi, levelnya tinggi, bisa lu jual juga. Jadi ada kayak semacam capital gain dari skill lu yang dimasukkan ke dalam si NFT-nya di sini ya. Konsepnya unik sih jujurnya ini ya, karena setahu gue rata-rata enggak ya, cuma lu depo ya udah gitu, lu predict menang dapat duit lagi, kalau enggak ya udah gitu. Nah, di sini enggak ada fan cards. Jadi lu memperbesar si status dari si NFT lu sendiri gitu ya. Nah, si earning mechanism-nya seperti yang gue bahas tadi ya, kita bisa partisipasi dengan mengikuti turnamen, ada marketplace activities ya, di sini kita kesannya kita jual lagi. Nah, yang di sini kita juga user bisa mengenerate income lewat successful prediction ya. Nah, di sini ada daily limitnya. Jadi utamanya sih tetap mempredik gitu ya. Semakin lu jago prediction, lu hafal banget misalkan bola atau lu misalkan CS:GO nih. Lu hobi banget CS:GO, lu udah tahu nih, wah tim ini yang menang nih pasti, tim ini yang kalah dan seterusnya gitu ya. Nah, lu bisa earning dari situ gitu ya. Untuk roadmap-nya sendiri kita bisa lihat pertama itu di sini ya, 2022. Dia itu projectnya baru di 2022, team formation, white paper development, juga platform architecture juga dibentuk di 2022 ya. Kuartal 1, di sini mulai ada fan card creation-nya. Jadi NFT-nya sudah mulai ada dari kuartal 1 ya. Terus ada community building events dan juga strategic partnership. Kuartal 2 nanti akan ada launch dari airdrop programs ya. Jadi buat lo yang pengen nanti mungkin kemungkinan besar juga bisa mendapatkan airdrop si token maupun kayaknya NFT-nya ya. Juga ada introduction of badges, ada juga comprehensive tutorials, new strategic partnership, dan juga inclusion dari e-sport. Nah, jadi awalnya nggak ada e-sport ternyata ya. Di kuartal 2 ini baru ada e-sport. Nah, kuartal 3 nanti akan ada detailnya lebih jelas ya. Oke, nah sekarang pertanyaannya, kenapa Betterfan menggunakan blockchain teknologi? Nah, menurut gue simple, karena mereka menggunakan NFT. NFT itu seperti yang gue bilang ya, dia itu tidak bisa, ya bisa dibilang mirip seperti ini ya karena menggunakan blockchain tidak bisa diganggu gugat gitu. Jadi andaikan gitu ya, lu main misalkan game, ya kayak contoh lah CS:GO di sini gitu. Udah ada kasus gitu loh. Ada orang misalkan dia beli knife nih, dia beli skin tertentu. Pas dia beli skin dari orang si B nih misalnya, ternyata si B ini skinnya itu skin curian or something lah. Gue juga gak ngerti, ada pernah kasus seperti itu. Si A yang beli dianggapnya komplotan, jadi di ban. Nah, dia udah beli si skinnya, nggak bisa dia pakai karena akun dia di ban. Nah, di sini dengan menggunakan NFT, ya sudah, NFT-nya benar-benar punya lu, dipegang di wallet lu sendiri. Gitu. Jadi semua stats lu, semua slot buat prediction lu itu ya benar-benar hak lu. Begitu. Jadi lagi-lagi mereka ingin ada transparency, ownership dan juga freedom. Nah, otomatis yaitu dari segi NFT-nya begitu ya. Nah, selanjutnya ya perbedaannya apa? Seperti yang gue bilang tadi, perbedaan paling mendasarnya adalah user nggak bisa bid amount of money gitu. Jadi mereka nggak bisa masukin, oke, gue mau predik misalkan berapa USDT untuk si tim tertentu gitu ya. Enggak, sistemnya adalah lu beli NFT, NFT-nya punya slot di sini ya, slot untuk berapa kali lu predik. Nih, di sini ada game slot ya. Nah, semakin banyak game slotnya, berarti sehari lu bisa semakin banyak melakukan prediction. Nggak perlu beli lagi, nggak perlu deposit apapun gitu. Just buy the NFT and predict gitu ya. Nah, setelah lu predict ya, dan misalkan lu benar, terus-terusan benar gitu, misalkan memang lu jago, levelnya naik, min count-nya bisa naik, game slotnya bertambah. Nah, kalau udah seperti itu, bisa semakin banyak prediction yang lu lakukan dalam sehari. Jadi literally nggak perlu depo, hanya beli NFT-nya saja gitu ya. Nah, selanjutnya mereka ini ada di BNB Chain ya, dan juga overall sih ya kayak gitulah ya, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk si platformnya sendiri
sekarang otomatis masih belum fully launch lah kasarnya ya, karena mereka masih ya bisa dibilang masih cukup baru dari 2022, berarti ini baru masuk ya tahun kedua kurang lah gitu kasarnya ya. Nanti di sini tentunya mungkin akan semakin banyak lagi. Untuk sekarang misalkan kita lihat football ya, bahkan sampai ada Indonesia di sini ya. Coba kita cek. Indonesia, iya nih ada nih ya. PSM Makassar lawan Persik Kediri gitu ya. Ada Persib Bandung. Waduh, hari ini ya ternyata ya. Wah, jangan-jangan orang apa namanya ya, orang-orang Indonesia juga bisa ikutan di sini ya. Jadi ya lagi-lagi ya ini intinya cara kerjanya sangat mirip seperti apa namanya tempat sports prediction yang lain, tetapi perbedaannya apa? Ya sekali lagi perbedaannya adalah lu nggak perlu deposit apapun begitu ya. Lu hanya beli NFT-nya saja dan ada efek ada kayak elemen RPG juga gitu ya, dimana semakin tinggi si NFT lu yang lu kesannya pakai gitu ya. Nah, di sini nanti akan semakin besar juga prediction slot kita begitu. Dan sekali lagi karena nggak ada apa namanya depo dan depo gitu ya. Jadi ini nggak mengurangi irresponsibility gitu, karena ya mau nggak mau cukup banyak lah orang yang irresponsible dalam apa namanya prediction game ini ya. Jadi banyak yang aduh pengen lagi depo lagi di sini nggak. Kalau udah tembus hari ini maksimum ya udah nggak bisa lagi kita melakukan prediction. Jadi ini mereward orang-orang yang memang pakai skill dan kesannya mengurangi orang-orang yang mungkin terlalu apa ya, yang terlalu gegabah lah gitu predictionnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Buat lu yang pengen coba silakan. Ini in theory sudah bisa dipakai karena sudah memang ada match-nya juga. Tinggal beli NFT-nya, tinggal register saja ya, as easy as that. Jadi kurang lebih seperti itu review gue mengenai si Better Fan ini. Secara overall menurut gue ini menarik ya, tetapi kalau dari segi investasi otomatis ini lebih bukan ke investing ya, ini lebih ke buat orang-orang yang suka main prediction game gitu ya, sports prediction game gitu. Nah, jadi buat lu yang mungkin pengen coba silakan. Tapi kalau buat for investment sih lagi-lagi bukan lebih ke investing ya, ini lebih ke orang-orang yang suka prediction sports game lah seperti itu ya. Jadi overall seperti itu. Dan sekali lagi buat lo yang pengen coba silahkan bisa coba ke Better Fan. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.